sudah semua disebutkan. Jadi banyak sekali ya properti-properti untuk menambahkan HTML. Jadi properti tadi adalah atribut yang ingin diubah. Nah, atribut tersebut bisa color, kemudian font, background, width, height. Nah, sebenarnya kita bisa lihat secara dokumentasi itu di w3school.com. Jadi tadi sudah disebutkan, mungkin tadi ada height, kemudian height itu untuk mengatur tinggi sebuah elemen. Nah, value-nya apa kalau height? Nah, value-nya itu bisa berupa nilai 10 px atau 100 px. Nah, satuannya adalah px. Kemudian width itu adalah mengatur lebar dari sebuah elemen. Nah, lebarnya juga sama value-nya, itu satuannya px. Nah, itu kemudian kita berikan nilai, nilainya berupa angka. Nah, untuk color ini bisa berupa kode color, hexa, atau color-nya langsung, white atau red. Nah, ini untuk mengatur warna. Nah, background color juga value-nya sama. Bisa color-nya langsung atau kode color. Nah, ini untuk menentukan latar belakang elemen. Nah, ini yang agak berbeda adalah background image. Jadi kita akan menentukan gambar latar belakang di sebuah elemen. Nah, dengan cara menambahkan value-nya, yaitu URL, kemudian kode dari nama dari file gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah font size, yaitu menentukan ukuran font, kemudian margin, padding. Nah, padding ini bedanya dengan margin apa? Kalau margin, dia memberikan jarak keluar antara elemen. Nah, kalau padding, dia memberikan jarak ke dalam. Jadi kalau kita lihat, ini kita lihat sebuah ini. Oke, kita lihat, kita inspect di sini. Kita inspect sebuah image ini. Nah, dia memiliki padding atau margin. Kita inspect elemen. Nah, ini komponennya di ini adalah komponennya. Nah, ini yang ada border ini, kemudian marginnya itu yang keluar. Jadi antara komponen dengan elemen lain. Nah, kalau padding antara komponen dengan elemen yang di dalamnya, elemen yang terkecil. Seperti itu. Ini bedanya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, teman-teman bisa melihat dokumentasinya di sini. Di w3school.com. Sebenarnya ini lengkap ya. Jadi teman-teman ingin mencari properti, di sini disebutkan semua propertinya, mulai dari font, background, kemudian border. Nah, teman-teman bisa lihat di w3school.com. Nah, di w3school juga teman-teman bisa melihat ini fungsi CSS. Ini adalah ada fungsi max, yaitu max untuk value, kemudian min untuk value di setiap komponen. Kita kembali ke sini. Nah, kemudian penulisan CSS itu ada 3 macam. Selanjutnya kita masuk ke tipe penulisan. Yang pertama adalah dengan cara inline. Kemudian kalau inline ini dia menulis kode CSS tersebut di dalam tag HTML langsung. Kemudian ada cara embedded, yaitu
menulis kode CSS di dalam tag head dengan menambahkan tag style. Kemudian yang terakhir adalah eksternal, yaitu dengan menambahkan ini link rel style sheet tipenya text atau CSS, kemudian href-nya adalah nama file. Jadi kita menambahkannya benar-benar di file yang terpisah. Oke, saya coba tampilkan terlebih dahulu kita langsung buat contohnya di Visual Studio Code. Oke, jadi teman-teman kita mulai dari awal. Oke, saya coba buat file baru aja. New file. Ini saya coba simpan sebagai, biasanya teman-teman nyimpannya di index.html ya. Index. Saya buat file folder baru saja di sini. Folder latihan 1. Nah, di sini saya buat index.html. Nah, teman-teman bisa bantu untuk tag HTML apa saja? Siapa yang bisa bantu? Mas Reza? Ditulis HTML-nya dulu, Pak. Mungkin, Pak. Oke, pertama HTML, benar. HTML. Lalu head dan body. Head, oke. Selanjutnya adalah Body. Oke. Nah, ini adalah tag standar di HTML. Kemudian seumpama kita ingin menuliskan sebuah hello world, sebuah konten, yaitu hello world. Hello world. Nah, tadi kita kembali ke sini. Cara menulis inline, yaitu ditulis langsung di dalam tag HTML. Artinya kita tulis langsung di sini, style. Oh, kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Hasilnya adalah kita buka. Mana ya? Kita buka filenya. Pekerti. Oke. Nah, kita lihat nih. Nah, muncul seperti ini ya. Kemudian kita ubah kodenya dengan style, color. Nah, color seumpama red, seperti itu ya. Nah, kita mengubah warnanya dari font tersebut. Nah, ini sudah berubah. Ini adalah contoh penulisan dengan cara inline. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah kita tulis dengan cara embedded. Artinya ditulis di dalam tag head. Seperti itu. Nah, caranya adalah kita
kembali ke codingan yang tadi. Ini penulisan secara inline. Nah, kalau embedded kita tulisnya di sini. Kita tambahkan tag style. Kemudian stylenya kita tulis di dalamnya sini. Stylenya itu kita pakai div. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, ini kita pindahkan ke dalam sana. Kita cut. Coba kalau kita cut, kita cek lagi. Di sini, nah ini warna hitam. Nah, kemudian kita berikan value, yang akan berubah. Nah, seperti itu. Ini untuk inline. Kemudian yang terakhir adalah untuk penulisan secara eksternal. Jadi kita tambahkan di sini link, kemudian relnya ini kita isi style sheet, rel kita isi style sheet, kemudian tipenya teks atau CSS. Teks atau CSS. Selanjutnya href-nya ke file yang kita tuju. Artinya kita menambahkan satu file lagi. Kita buat new file lagi. Klik new file. Bukannya Windows, tapi new file. Klik new file. Nah, kita simpan dengan style.css. Nah, kita tulis tadi di sini href-nya style.css. Sekarang kita coba hapus ini. Kita reload lagi. Nah, ini udah hitam. Nah, kita pindahkan coba di dalam eksternal. Kita cek kembali. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk penulisan eksternal. Jadi sekali lagi, tadi ada berapa tipe? 3 ya. Inline, embedded, kemudian eksternal. Nah, kita lihat di sini perbedaannya antara inline. Jadi inline kita langsung menambahkan style CSS-nya di dalam tag. Kemudian embedded kita menambahkan style di dalam tag head. Kemudian yang terakhir ada eksternal, kita menambahkan satu file yaitu style.css. Nah, kemudian dipanggil dengan menggunakan link, rel style sheet, kemudian href-nya adalah style.css. Seperti itu.